di Indonesia kita masih mempunyai norma. Mungkin contohnya kalau baju itu ya harus yang istilahnya masih ya tertutup, seperti itulah. Beda lagi dengan di Amerika, banyak sekali pilihan untuk seperti busana dan sebagainya. Itu kebebasan di sana sangat dijunjung, seperti itu. Dan ini perubahan nilai-nilai budaya. Budaya memiliki sifat adaptif. Maka apabila budaya tersebut berubah, pasti komponen-komponen di dalamnya pun akan ikut berubah, termasuk nilai. Oleh karenanya, para pemasar harus senantiasa memonitor kondisi lingkungan sosial budaya yang ada di lingkungan konsumennya. Contohnya, semakin banyak jumlah ibu yang bekerja di luar rumah, maka membuat seorang ibu memiliki peranan yang seimbang dalam pengambilan keputusan penting keluarga. Budayanya atau nilai budaya awalnya itu biasanya kan pasti disebutkan wanita itu tugasnya hanya memasak dan hanya di rumah memasak dan bersih-bersih, menjaga anak dan sebagainya. Tapi pada saat jika tugasnya seperti itu tadi, biasanya kan yang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu dan kebutuhan dan sebagainya adalah sang ayah atau suami. Tapi sekarang semakin banyak jumlah ibu yang bekerja di luar rumah. Dengan demikian, istilahnya ibu itu juga memiliki peranan yang seimbang dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarganya. Karena apa? Karena dua-duanya bekerja. Beda lagi dengan kalau seumpamanya yang kerjanya ayahnya, itu kan mungkin untuk dari segi penghasilan itu kan yang menghasilkan adalah seorang ayah. Jadi keputusan lebih banyak di ayah. Kalau dua-duanya bekerja, misalnya kan mereka memiliki hak yang sama atau mereka sama-sama memiliki penghasilan. Kan beda dengan kalau hanya satu orang yang bekerja. Ini pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Dampak budaya sangat alami dan otomatis, sehingga terkadang pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen cenderung tidak mendapat perhatian yang cukup. Ini contohnya, seorang peneliti menanyakan kepada orang, mengapa mereka melakukan tindakan tertentu. Mereka menjawab, karena memang itu yang harus saya lakukan. Perilaku penyerapan produk baru. Nah itu maksudnya kenapa dia menjawab seperti itu? Karena memang budaya yang ada itu memang kayak gitu. Jadi seumpama kita menanyakan itu ya jawabannya kayak istilahnya, loh kenapa kamu menanyakan ini? Memang ini loh sudah budaya di sini, seperti itu. Nah itulah pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen, sehingga kita harus mengetahui atau mempelajari budaya tersebut, budaya dari pasar yang akan kita tuju. Karena seperti itu tadi bisa dicontohkan. Seumpama kita bertanya, kenapa Anda melakukan hal seperti itu? Kenapa Anda membeli itu? Kenapa Anda membeli baju yang kayak gitu? Mungkin bisa saja kita menjawab, karena norma yang ada seperti ini. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan juga atau tidak jarang dia menjawab, karena memang saya harus melakukan hal seperti ini. Kan
akan klaim ya seperti itu karena norma yang ada di situ adalah itu seperti itu. Ini perilaku penyerapan produk baru atau adopsi produk dapat dikategorikan ke dalam 5 hal, yaitu inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Ini saya dilihat di modul apa itu inovator. Kategori ini didasarkan pada tahap mana siklus hidup produk tersebut diadopsi. Yang pertama inovator, dia mengadopsi produk saat produk masih di tahap awal dari tahap introduksi pengenalan. Kemudian nomor 2, early adopter, mengadopsi produk di saat produk berada di antara tahap akhir dan tahap perkenalan dari awal tahap pertumbuhan. Kemudian orang yang disebut early majority mengadopsi produk saat produk itu di tahap pertumbuhan. Di sisi lain, para late majority mengadopsinya di tahap kedewasaan. Dan terakhir, orang-orang yang masuk kategori laggard justru baru mengadopsi produk saat produk sudah memasuki tahap penurunan. Jadi di sini kan penyerapan produk atau adopsi produk untuk bagian inovator. Ini dia kan mengadopsi produk saat produk masih di tahap awal pengenalan. Jadi kita mengenalkan sebuah produk, seseorang atau produsen yang termasuk dalam inovator ini, saat kita mengenalkan sebuah produk, dari sebuah produk itu mungkin ada kekurangan, dan seorang yang masuk dalam inovator ini sudah bisa melihat ada barang baru seperti ini, tetapi mereka kurang ininya gitu. Oleh seorang yang masuk dalam kategori inovator ini langsung dilengkapi pada saat barang tersebut baru keluar. Lagi dengan adopter majority, late majority, dan laggard ini semakin lama dia semakin baru mengadopsinya. Maksudnya inovator terlebih dahulu yang mengadopsi, kemudian early adopter, kemudian early majority, late majority, kemudian baru laggard. Nah, laggard ini mengadopsi saat produk tersebut sudah mengalami penurunan. Dapat dikatakan mungkin agak telat. Lanjut ke kegiatan belajar 2, itu subbudaya. Budaya adalah grup budaya dalam cakupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu. Profil budaya yang ada dalam satu masyarakat atau negara terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen kepercayaan dan gaya budaya. Kepercayaan, nilai, dan kebiasaan yang unik yang ada dalam anggota dari subbudaya tertentu, dan nilai budaya utama yang dibagi dalam kebanyakan populasi berbeda dalam tiap keanggotaan subbudaya yang spesifik. Subbudaya sebagai sebuah segmen pasar. Analisis subbudaya memungkinkan manajer pemasaran untuk fokus dalam menentukan ukuran segmen pasar dan segmen pasar yang lebih netral. Dalam buku Schiffman dan Canuck 2004, subbudaya yang penting untuk diperhatikan adalah ini ada 6. Yang pertama, subbudaya kewarganegaraan.
acuan budaya yang penting yang memberikan bimbingan nilai yang mereka anut dan apa yang mereka beli. Nih contohnya, hal ini benar apabila terjadi dalam populasi suatu negara di Amerika Serikat yang menarik orang dari berbagai kewarganegaraan dari seluruh dunia. Contohnya budaya masyarakat keturunan Amerika Latin, dan di Indonesia masyarakat keturunan Tionghoa. Jadi budaya kewarganegaraan ini memberikan bimbingan nilai yang mereka anut dan apa yang mereka beli. Dari contoh ini, contohnya budaya masyarakat keturunan Amerika Latin, dan di Indonesia masyarakat keturunan Tionghoa. Ini saat bersentuhan dengan perilaku mengkonsumsi seorang, maka kebanggaan akan kebudayaan lama akan mempengaruhi seseorang, seperti dalam mengkonsumsi makanan etnik, perjalanan pulang kampung, dan pembelian barang antik budaya. Contohnya kalau orang Tionghoa yang di Indonesia itu kan dia kalau ada toko-toko yang dari keturunan Tionghoa itu dia biasanya lebih memilih untuk membeli di situ karena apa? Mengkonsumsi makanan atau mungkin barang etnik yang mencirikan Tionghoa, seperti itu. Dia yang kedua budaya keagamaan. Ini mungkin anggota dari seluruh kelompok beragama dalam satu wilayah akan lebih suka untuk melakukan keputusan pembelian berdasarkan identitas agama mereka. Jadi konsumen ini dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam memilih produk yang secara simbolis dan ritual berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan. Praktik keagamaan biasanya memiliki arti yang lebih mendalam dari tujuan yang sebenarnya. Jadi agama ini juga mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Contohnya kalau di Indonesia mayoritas mungkin ya mayoritas penduduknya adalah muslim. Nah, untuk mendekati hari raya besar orang muslim atau Idul Fitri seperti itu, barang apakah yang mungkin harus kita jual? Itu pasti sudah dapat ditebak, yaitu contohnya sarung, songkok, mukena, ruko dan sebagainya. Dan budaya geografis, pembedaan perbedaan secara fisik dan ukuran wilayah merupakan suatu hal yang biasa. Mulai dari negara maju seperti Amerika, di mana banyak orang Amerika yang memiliki identifikasi regional dan menggunakan jenis identifikasi ini sebagai dasar untuk mengenali orang lain. Siapapun yang pernah melakukan perjalanan di Amerika akan menyadari di tiap daerah ada perbedaan kebiasaan dalam memilih makanan dan minuman. Contohnya pasti keadaan geografis di Indonesia dengan di Amerika mungkin berbeda, dan itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Dan ras dan etnis. Budaya etnis merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya, di mana konsumen disatukan karena kesamaan budaya atau ikatan genetis